Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tepat sekali, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jadi saya mau membahas satu tema yang terambil di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ketiga. Sebelum itu saya mau berdoa buat saudara-saudari sekalian. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh ada di bumi ini sebagaimana kami ada. Dan pada hari ini adalah hari yang tepat, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu Tuhan telah mati dan bahkan bangkit, tetapi pada hari ini hari kenaikan-Mu ke sorga. Oleh karena itu buka setiap hati pikiran kami, agar kami boleh benar-benar menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita, bagi saudara yang menonton video ini, untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes atau Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ketiga. Saya akan membacakan bagi saudara-saudari sekalian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya begitu rindu sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana kita benar-benar membuka hati pikiran kita. Yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan di sini bahwa yaitu berbicara tentang makna, yaitu kenaikan Yesus ke sorga. Tetapi sebelum itu Yesus berkata bahwa ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti di surga sana Tuhan Yesus pergi bukan menyediakan tempat buat saudara dan saya, tetapi melainkan di sana tempat sudah banyak. Tempat tinggal orang-orang percaya sudah banyak, tidak disediakan lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terus kenapa Tuhan naik ke surga? Nah, itu salah satu. Tuhan menyatakan ketuhanannya, bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati, dan Dia juga harus naik ke surga, membuktikan Dia hidup dari antara orang mati dan Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada zaman sekarang banyak orang yang belum percaya akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat saudara yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sehingga pada hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Ayat selanjutnya, jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke mana? Apakah yang dimaksud di sini Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya? Tidak. Yesus pergi ke atas kayu salib, menyediakan tempat buat saudara. Jikalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, Yesus tidak dicambuk, tidak dihukum di atas kayu salib, apakah saudara bisa masuk dalam kerajaan Allah? Apakah saudara bisa masuk dalam kerajaan surga? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pergi ke situ artinya Dia pergi di atas kayu salib dan mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Bukan diri Yesus sendiri, tetapi buat saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman ini begitu menarik kepada kita semua. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, artinya setelah Tuhan Yesus pergi di atas kayu salib dan sudah menyediakan tempat untuk kita di atas kayu salib, maka Dia akan datang kembali. Datang kembali dalam hal apa? Yesus akan datang dari sorga dan akan membawa kembali kita naik juga ke sorga di mana Dia berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bukan menyediakan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat, tidak. Tempat itu sudah banyak di sana.
Dan Tuhan Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Tuhan mau menyatakan ketuhanannya, bahwa ia hidup dari antara orang mati. Supaya banyak orang yang melihat, tetapi banyak orang yang menutup mata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mau membagi yaitu 3 poin kepada kita semua. Apa makna Yesus naik ke surga? Yaitu yang pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Untuk apa Yesus naik ke surga? Yaitu ia naik supaya ada tempat untuk kita. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi ke surga sana, apakah saudara bisa naik ke surga? Tidak. Saudara tidak akan bisa naik ke surga. Nah, mari kita melihat di Alkitab, yaitu Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka saudara juga tidak dapat naik ke surga. Saudara juga akan sia-sia hidup belaka di bumi ini. Oleh karena itu berikan kesempatan hidup saudara untuk Tuhan. Supaya dalam kesempatan ini, kita bisa memuliakan Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Sebab Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, bukan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya saja Tuhan Yesus itu egois, maka dia tidak akan pernah menyelamatkan manusia dari dosa. Kita melihat lagi di Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara-saudara, manusia mati cuma sekali. Setelah itu manusia akan dihakimi. Dan kematian Yesus hanya 1 kali juga, yaitu pengorbanan di atas kayu salib. Yesus tidak mati kedua kali di atas kayu salib, tetapi hanya sekali. Sekali Yesus menanggung dosa saudara dan saya, itu sekali dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi ia akan datang kembali untuk orang-orang yang menantikan kedatangannya. Berbahagialah engkau yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sebab engkau akan menerima keselamatan. Kita ini orang tidak luput dari dosa. Oleh karena itulah Yesus mati di atas kayu salib untuk saudara-saudara saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir hidup. Tetapi ini semua adalah salah satu cara Allah untuk membawa manusia dari dunia yang fana menuju kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita pernah berpikir bahwa kita ini orang-orang yang tidak luput dari dosa? Tetapi mari kita melihat, kita sekarang berada dalam pengharapan dan kedatangannya kembali. Nah, untuk menggenapi yaitu apa yang Tuhan Yesus telah janjikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepada murid-muridnya, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Bahwa Yesus akan pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan ia datang. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita. Karena dengan kedatangan Tuhan Yesus, tantangan akan begitu berat. Bagi orang yang tidak percaya Kristus akan begitu gelisah. Tetapi bagi kita yang percaya Kristus tidak akan pernah gelisah. Kita akan bersuka cita melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan bersuka cita ketika kita melihat kesengsaraan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita akan bangga karena kita punya Yesus. Saudara-saudara, kita mengingat janji Yesus kepada murid-muridnya. Ia akan datang sama seperti yang waktu mereka lihat ia naik ke surga. Yesus tidak pernah berubah. Saudara-saudara, mari kita benar-benar menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Poin yang
kedua, yaitu ia naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong kita. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Supaya Roh Kudus datang untuk menolong kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, adakah Roh Kudus bisa menolong saudara? Adakah Roh Kudus bisa membantu, menghibur, menguatkan kita? Atau adakah Roh Kudus bisa mengajar kita, memberikan hikmat kepada kita dengan cara yang lemah lembut? Saudara-saudara, Yesus melakukan segala sesuatu untuk manusia, untuk kita yang sudah hidup di dalamnya. Itulah makanya Yesus naik ke surga. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan ada dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah dengan kematian Tuhan Yesus bahwa semua dosa telah dihapus? Bahwa Tuhan Yesus telah berkata sudah selesai. Tapi kenapa dosa masih ada? Tuhan Yesus berkata karena mereka tidak percaya kepadaku. Karena mereka masih mengeraskan hati, masih tegar tengkuk dengan Tuhan, sehingga banyak mereka melakukan dosa, dan dosa itu masih ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat lagi di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, di situ berkata demikian, namun benar yang dikukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jikalau Yesus tidak pergi ke sorga, maka dia tidak bisa memberikan penghibur itu. Itu apa? Roh Kudusnya. Tetapi karena dia pergi ke sorga, dia memberikan roh penghibur yang telah dia janjikan kepada manusia, yaitu rohnya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat lagi di situ ayat yang ke Yohanes 16 ayat yang ke-8. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dia dosa itu tetap ada jikalau manusia tidak percaya kepada Kristus. Nah, kita melihat Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan ini? Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara akan menjadi saksi Kristus jikalau Roh Kudus mengalir ke seluruh tubuh Anda. Jikalau Roh Kudus turun ke atas Anda dan saya. Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus jikalau Roh Kudus tidak menguasai hati pikiran kita. Jikalau Roh Kudus tidak bekerja, jikalau Roh Kudus tidak memberikan kekuatan, hikmat, dan tidak mengajar kita dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka hati dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa boleh hidup dalam kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Di ujung bumi yang dimaksud, di mana engkau berpijak, di mana engkau berada, itulah ujung bumi. Dan beritakanlah Injil dan jadilah saksi Kristus. Ayat yang selanjutnya di situ, bahwa Roma 5 ayat yang ke-5, kita melihat Roma 5 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-5, yaitu berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kita jikalau kita bersandar kepada Roh Kudus, jikalau kita berharap kepada Yesus Kristus yang telah memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah menyusahkan saudara, tetapi melainkan ia selalu memberikan hikmat, selalu memberikan pengetahuan, selalu memberikan hari depan penuh harapan buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, selanjutnya di situ kita melihat lagi bahwa kehidupan manusia ini tanpa Roh Kudus yang memimpin, maka ibaratnya lampu atau pelita tanpa minyak dia tidak akan menyala. Garam tanpa rasa asin, maka tidak akan berfungsi. Garam pasti akan dibuang oleh orang tersebut karena tidak ada rasa. Demikian jika Roh Kudus tidak diam dalam diri saudara, maka saudara
tidak bisa menjadi saksi Kristus. Coba kita melihat bagi orang yang tidak dihinggapi oleh Roh Kudus, yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, apa yang dia lakukan? Dia menjadi saksi kegelapan, dia menjadi saksi setan, menjadi saksi iblis, bukan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir yaitu ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Kalau Tuhan, nah, saudara-saudara, kalau Tuhan tidak naik ke surga, maka saya percaya waktu kita beribadah dengan Tuhan pasti terbatas. Waktu dan tempat kita beribadah kepada Tuhan pasti akan terbatas. Coba kalau kita melihat waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, adakah pernah muridnya berpuasa dengan Tuhan? Tidak pernah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, karena sang dia yang bersama-sama dengan mereka ada di antara mereka, ngapain mereka harus berpuasa? Kecuali Yesus sudah naik ke surga, mereka baru bisa berpuasa. Benar apa kata Yesus? Ketika Yesus naik ke surga, apakah mereka tidak berpuasa? Mereka berpuasa. Mereka bertekun dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat makna ibadahnya pun dan menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Roh Kudus membawa ibadah dalam suasana roh, dan suasana Roh Kudus membawa ibadah dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, dan ibadah pun tidak lagi bersifat dengan waktu, tempat, dan Tuhan bisa memberikan kepada siapapun saja yang memimpin ibadah. Tidak ada batasnya dalam beribadah, dan tidak mengenal waktu beribadah. Mau kapan saja kita berdoa, mau kapan saja kita beribadah, mau kapan saja kita bernyanyi untuk Tuhan. Itulah salah satu cara Tuhan. Tidak ada batasnya. Tapi kalau Tuhan masih ada di bumi, terbatas waktunya kita memuliakan Dia. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu tidak bisa menjadi saksi jika Roh Kudus tidak bekerja kepada saudara dan saya. Saudara-saudara tidak menjadi pengikut Kristus jika Roh Kudus tidak masuk dalam pribadi Anda. Tetapi hanya Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara, menggerakkan pikiran saudara, menggerakkan seluruh tubuh saudara, sehingga saudara ada hati, ada niat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat saudara. Kiranya hari kenaikan ini menjadi hari yang memberkati saudara. Dan hari kenaikan ini kita berdoa bersama-sama agar corona ini cepat berlalu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, segala sesuatu telah selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Shalom.